Aku hanya ingin bicara dengan kepala desa Waringin Pitu. Ampun Tuan, ampun. Siapakah Tuan ini? Apa tujuan Tuan? Apa ingin menjajah desa kecil ini? Ternyata Bopo kepala desanya. Berdirilah. Baik Tuan, baik. Tidak. Kami datang ke sini bukan untuk menjajah. Sebenarnya tujuan kami datang ke sini adalah untuk melawan pasukan Majapahit. Tidak lain dan tidak bukan. Kami ingin membebaskan desa ini dari cengkraman penindasan Majapahit. Jangan takut, jangan takut. Maaf, aku hanya ingin bicara dengan kepala desa Waringin Pitu. Ampun Tuan, ampun. Siapakah Tuan ini? Apa tujuan Tuan? Apa ingin menjajah desa kecil ini? Ternyata Bopo kepala desanya. Berdirilah. Baik Tuan, baik. Tidak, kami datang ke sini bukan untuk menjajah. Sebenarnya tujuan kami datang ke sini adalah untuk melawan pasukan Majapahit. Tidak lain dan tidak bukan. Kami ingin membebaskan desa ini dari cengkraman penindasan Majapahit. Tetapi, bukankah itu akan mendatangkan pasukan yang lebih besar lagi, Tuan? Malah akan menyengsarakan rakyat kami, Tuan. Tenanglah. Mulai sekarang desa Waringin Pitu berada di bawah perlindungan Bagawanta dan akan terbebas dari pembayaran upeti. Benarkah, Tuan? Bagawanta akan melindungi kami dan melawan Majapahit yang sudah lama menjajah tanah Jawa ini? Tentu saja kami tidak akan mampu. Maka dari itu, kami mengharapkan bantuan secara sukarelawan. Bergabunglah bersama kami untuk berjuang meruntuhkan ketidakadilan Majapahit. Maukah pemuda di sini ikut berjuang bersama kami? Tuan, sudah sejak lama aku menunggu saat ini. Ayahku mati sengsara di tengah kemiskinan karena ulah Majapahit. Ya, kami ikut berjuang. Ya, kami ikut berjuang. Bopo mertua, melihat tanggapan dari rakyat desa Waringin Pitu atas perjuangan kita ini, tekadku semakin bulat untuk melawan Majapahit. Benar. Untuk menggerakkan tekad rakyat, kita harus menunjukkan kemenangan. Itu nanti akan berguna untuk membangkitkan keberanian mereka. Iya, Bopo benar. Majapahit sekarang berada di ambang keruntuhannya. Perang saudara terjadi di mana-mana, Bopo. Banyak wilayah-wilayah seperti desa atau ketemanggungan sekalipun ingin memutuskan keluar dari Majapahit, mendirikan kerajaan baru, atau sekedar tanah perdikan seperti kita. Iya, semua itu terjadi karena pejabat-pejabat Majapahit itu sendiri. Banyak sekali yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka. Bopo mertua, aku sungguh sangat berterima kasih pada Bopo. Aku sangat bersyukur dengan adanya Bopo. Mungkin tanpa Bopo, sepertinya aku tidak akan bisa melawan penindasan seperti ini, Bopo. Ya, semua itu terjadi karena adanya takdir Fusena.
Apa kita terus melanjutkan untuk membebaskan desa lainnya yang tertindas? Baiklah Bopo. Tapi sebelumnya, aku ingin mengutuskan pasukanku untuk kembali ke Bagawanta dan menyampaikan kabar gembira atas kemenangan kita pada Nawangsi. Tentu saja. Ayo. Perang selalu menjadi tujuan utama manusia untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi Kanjeng Ratu, apakah itu sebuah masalah? Bukankah ia melakukan hal yang baik, Kanjeng Ratu? Baik dan buruk tergantung dari sudut pandangnya, Cundemani. Menurut Cakatarup dan Fusena, apa yang mereka lakukan adalah suatu kebaikan, tujuan yang mulia. Tetapi bagaimana dengan prajurit Majapahit yang telah mereka bunuh? Prajurit yang selalu melakukan tugasnya saat diperintahkan oleh atasannya. Benar, Kanjeng Ratu. Maafkan saya. Kamu tidak perlu minta maaf, Cundemani. Aku hanya berharap Cakatarup dan Fusena tidak berubah menjadi ambisi yang buruk. Lalu, apakah ada yang bisa saya lakukan, Kanjeng Ratu? Untuk sekarang tidak ada yang bisa kau lakukan pada Cakatarup. Lalu, bagaimana dengan Nawangsi, Kanjeng Ratu? Sabar ya nak. Pagimu. Sabar Cahayu. Nawangsi selalu dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengannya. Cundemani, menyamarlah sebagai manusia, turunlah ke Bagawanta, dan singgah sebagai abdi dalam. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Cundemani. Yunda bisa lihat sendiri, Yunda. Betapa kosongnya penjara Selolumutan ini. Kenapa bisa sampai seperti ini, Brang? Di mana para peliharaanmu itu? Para pria yang haus akan kekayaan. Ratu Kidul telah melarang Selolumutan dengan keras, Yunda.